Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Kita masuk ke bab 120, hadis nomor 238. Babnya adalah al-muslimu mir'atu akhihi, yang artinya seorang muslim adalah cerminan bagi muslim yang lainnya. Bagaimana bisa seorang muslim menjadi cerminan muslim yang lainnya? Hal ini dikarenakan karena pada asalnya seorang muslim itu bersaudara, satu tubuh dan tidak berbeda dengan yang lainnya, sehingga seorang muslim dia bisa menjadi cermin bagi muslim yang lainnya, bisa menjadi tauladan bagi muslim yang lainnya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Asbab qala, telah menceritakan kepada kami Al-Asbab, dia berkata, akhbarona Ibnu Wahb qala, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab qala, dia berkata, akhbaroni Khalid Ibnu Humaid, telah mengabarkan kepadaku Khalid Ibnu Humaid an Khalid Ibn Yazid, dari Khalid Ibni Yazid an Sulaiman Ibni Rashid, dari Sulaiman bin Rashid an Abdullah ibni Abi Rafi', dari Abdullah bin Abi Rafi', an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar Pak, tak besarin. Nice. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fihi aiban, maka apabila dia melihat pada saudaranya tersebut ada suatu aib, aslahahu, maka saudara tersebut akan berusaha untuk memperbaiki aib tersebut. Apabila seorang muslim melihat pada diri muslim yang lainnya suatu kekurangan, suatu kesalahan, aslahahu, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Hadis yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengabarkan kepada kita bahwasannya seorang mukmin itu adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Hal itu terjadi karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya.
La yadlimuhu, tidak boleh saling mendolimi. Wala tadabaru, tidak boleh saling membelakangi. Wala takhasamu, tidak boleh saling mendendam. Wala tabaghadu, tidak boleh saling marah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita baca penjelasan hadisnya. Yang dimaksud dengan seorang muslim, cermin bagi muslim yang lainnya. Kata Syekh di sini, tasbihul muslim bil mir'ah, penyerupaan seorang muslim dengan cermin, yadulu ala istiratis safa'i wa husnil khuluq, menunjukkan atas syarat akan baiknya akhlak. Hatta yakuna qudwatan wa uswatan fi islahi ghairi, sehingga dia menjadi qudwah. Qudwah itu contoh yang baik, wa uswatan, dan sauri tauladan, fi islahi ghairihi, dalam memperbaiki orang lain. Artinya begini Pak, seorang muslim itu ketika dia menjadi qudwah atau ketika dia menjadi uswah, dan dua sifat ini harus ada pada diri seorang muslim. Artinya setiap muslim itu harus menjadi uswah. Bukan hanya ustadz yang menjadi uswah, bukan hanya guru yang menjadi uswah, tapi semua muslim dia harus menjadi uswah. Kenapa kok semua muslim harus menjadi uswah, harus menjadi qudwah? Karena dia adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Bagaimana bisa muslim lainnya bercermin kepada dirinya kalau dia bukan uswah, bukan qudwah? Maka secara tidak langsung di sini Rasul SAW mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah seorang muslim itu harus memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik. Kenapa? Karena dia akan menjadi cermin, kaca, contoh bagi muslim yang lainnya. Panjenengan bisa tahu kaca, ketika seseorang ngaca, yang dia lihat siapa? Dirinya sendiri. Nah, ketika dia melihat dirinya sendiri, maka dia akan melihat kekurangan dia. Dia akan melihat, oh ternyata rambutnya kurang rapi, oh ternyata jenggotnya kurang rapi, oh ternyata bajunya kok miring, kurang pas. Nah, maksudnya ketika dia melihat teman tersebut atau muslim tersebut, maka dia justru akan menemukan kekurangan yang ada pada dirinya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi seseorang itu untuk mengetahui dia kurang apa, itu bisa dengan cara melihat muslim yang lainnya, dengan syarat muslim tadi harus menjadi qudwah atau tauladan. Nah, ketika muslim tadi menjadi qudwah atau tauladan, maka kita orang yang melihat muslim tersebut, kita tahu, oh ternyata yang baik itu seperti ini. Jadi dia menjadi sosok cermin bagi diri kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika dia menjadi uswah atau tauladan, maka diharapkan dia memberitahu kepada kita kekurangan kita. Ini yang paling penting. Makanya di sini saya mengatakan al-mir'atu lin-nadir fiha turidu ma fihi minal uyub. Maka cermin bagi orang yang melihat itu akan menunjukkan aib-aib dirinya. Maksudnya adalah turiyan nadira fiha minal uyub, akan diperlihatkan dari cermin tersebut bagi orang yang melihat itu kekurangan-kekurangan dia. Maka seseorang ketika dia melihat kekurangan pada dirinya, diharapkan apa? Liyuslih hadalik, dia memperbaiki keadaan dirinya atau kekurangan tersebut. Wa kadzalikal mukmin, demikian juga dengan seorang mukmin. Yukhbiru akhahul mu'mina, dia memberitahu saudara muslim lainnya ma fihi minal uyub,
apa-apa yang menjadi aib bagi dirinya. Jadi Pak, kalau ada orang ngasih tahu kesalahan kita, itu jangan cari pembenaran. Salah. Kalau ada orang ngasih tahu kesalahan kita, harusnya kita ucap jazakumullah khairan, thank you very much. Harusnya seperti itu. Karena ketika orang tersebut ngasih tahu kesalahan kita, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya sebagai apa tadi? Sebagai cermin bagi seorang mukmin. Justru yang berbahaya adalah ketika kita berteman dengan seseorang atau bergaul dengan seseorang, nah bapak ini nggak pernah ngasih tahu kesalahan kita. Ya ini yang malah berbahaya. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bisa introspeksi diri. Orang bisa introspeksi itu asalnya dari mana Pak? Dari kritikan, kan gitu nggih. Dari kritikan, dikasih tahu sampean niku salah, maka akhirnya kita bisa introspeksi. Nah, ketika nggak ada orang yang ngasih tahu, kita tahu dari mana kalau kita salah? Karena nggak ada orang yang ngasih tahu. Sehingga dari pihak kita, kalau kita diberitahu oleh orang lain, seharusnya kita mengucapkan apa? Terima jazakallahu khairan, terima kasih. Karena tujuan dia ngasih tahu kita itu agar kita memperbaiki diri. Nah, sekarang dari sisi orang yang ngasih tahu Pak, dari sisi orang yang ngasih tahu, kalau kita, misalkan kita yang ngasih tahu ya, kalau kita melihat ada kekurangan dari teman kita atau saudara muslim kita yang lainnya, jangan sungkan-sungkan buat ngasih tahu. Justru Pak, kalau kita sungkan untuk ngasih tahu, yang terjadi adalah secara nggak langsung kita tidak ingin saudara kita itu tambah baik. Kalau kita sungkan ngasih tahu, justru kita secara tidak langsung tidak ingin dia melakukan introspeksi diri. Justru kalau kita sungkan ngasih tahu, loh Pak, kenapa nggak sampai kasih tahu? Udah, jangan sungkan, saya kasihan. Loh kok malah kasihan? Akan lebih kasihan lagi kalau dia konsisten di atas kesalahan, gitu loh. Kan kasihan kalau salah terus. Baca Quran, dia salah baca Qurannya, tapi panjenengan sungkan ngasih tahu, yang harusnya panjang dipendekin sama dia, tapi sungkan. Akhirnya apa? Maka dia konsisten di atas kesalahan. Kan kasihan, dia akan salah terus sampai hari kiamat nanti. Tapi ketika dikasih tahu, maka alhamdulillah. Nah, ini yang dinamakan dengan mir'atul muslim. Tujuannya apa? Tadi itu kata Nabi apa? Idaro afiha aiban, ini idaro afihi aiban aslahahu. Apabila dia melihat pada dirinya aib, suatu kekurangan, dari mana dia tahu dirinya ada kekurangan Pak? Dari ngaca tadi itu. Ngaca dengan siapa? Dengan saudaranya yang muslim tadi itu, dengan toladan tadi itu. Nah, kacanya itu ngasih tahu, hei fulan, ternyata rambutmu kurang rapi. Kacanya ngasih tahu, itu gunanya cermin. Kalau cermin Pak tidak bisa dibuat ngaca, ya buat apa? Gunanya cermin itu dibuat ngaca, maksudnya untuk ngasih tahu kita ini udah baik atau masih ada yang kurang. Nah, kalau ada yang kurang, ini aslahahu, dia perbaiki. Makanya seorang suami itu cerminannya dari mana? Dari istrinya. Yang paling paham suami siapa? Istrinya yang paling tahu. Jamaah cuma tahu dohirnya. Jamaah tahunya Zakaria ceramah, nggak tahu aib-aibnya. Yang tahu aibnya Zakaria siapa? Nyonya yang di rumah. Ternyata suami saya di rumah begini, di jamaah, di khalayak umum begini, ternyata di rumahnya begini. Nah, itu yang tahu siapa? Istri kita. Berarti istri kita cermin untuk siapa? Untuk kita. Nah, seperti itu. Oleh karenanya ada kaidah di dalam
muamalah dengan orang, kaidah itu berbunyi seperti ini. Amilin nasa, pergaulilah manusia sebagaimana engkau suka manusia mempergauli dirimu dengan yang semisal. Pergaulilah manusia, bersikaplah kepada manusia sebagaimana engkau suka kalau manusia bersikap yang sama dengan dirimu. Paham ya? Kalau kita ingin dihormati oleh seseorang, maka kita harus melakukan hal yang semisal, yaitu dengan cara menghormati seseorang. Dalam ucapan lain dikatakan, pergaulilah manusia sebagaimana engkau suka kalau Allah mempergauli dirimu dengan sikap yang demikian. Seperti ini misalkan, kalau kita ingin Allah mengeluarkan kita dari kesusahan, maka kita harus mengeluarkan kesusahan dari manusia. Misalkan Allah mengatakan seperti ini, ya bena Adam, wahai anak Adam, unfik alaika, hai anak Adam, berinfaklah engkau, maka aku akan berinfak kepadamu. Perhatikan gadis ini. Kalau kita ingin Allah berinfak untuk kita, Allah suruh kita apa? Berinfak juga. Nah, itu yang dinamakan dengan mir'ah, cermin. Jadi kalau kita ingin itu baik, maka kita perbaiki manusia agar orang lain juga memperbaiki kita. Tapi di sana ada orang, Pak, yang suka kritik tapi nggak mau dikritik. Tentu ini sikap yang salah. Maka kita harus menjadi seorang muslim yang hatinya legowo, Pak. Masukan apapun diterima, kritik apapun diterima. Pun boten usah sakit hati lah. Ngapain sakit hati orang kalau memang itu kekurangan kita? Ngapain kita sakit hati? Justru kita jadikan masukan kritikan tersebut sebagai tolak, sebagai apa? Titik bangkit, titik awal kebangkitan kita untuk menjadi lebih baik. Taib. Itu tentang hadis yang pertama. Hadis yang kedua itu sama. Kata hadatsana Ibrahim bin Hamzah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah. Qala, dia berkata, hadatsana Ibnu Abi Hazim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazim, an Katsiri ibni Zaidin, dari Katsir bin Zaid, anil Walid ibni Robah, dari Walid bin Robah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, al mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu cerminan daripada saudaranya. Dari ucapan ini kita bisa perlebar lagi, Pak. Berarti guru adalah cerminan dari muridnya, orang tua cerminan dari anaknya, suami cerminan daripada istrinya. Maksudnya guru harus bisa menjadi cermin buat muridnya, orang tua harus bisa menjadi cermin bagi anaknya, suami harus bisa menjadi cermin bagi istrinya. Jamaah kajian, jamaah sholat masjid, jamaah sholat di masjid, satu dengan yang lainnya harus bisa menjadi cermin antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika guru menjadi cermin bagi muridnya, maka muridnya akan akan mengaca kepada gurunya. Maka guru tidak boleh menjadi cermin yang pecah. Kalau orang tua cermin bagi anaknya, maka anak harus bisa ngaca dari orang tuanya. Oh, bapakku seperti ini berjuangnya, aku harus berjuang.
Oh bapakku seperti ini, aku seperti ini. Harus bisa menjadi cermin. Urusan nanti anak itu niru apa enggak, urusan belakang. Yang penting kita sekarang jadi cermin dulu buat anak kita. Jangan sampai orang tua menjadi cermin yang pecah. Seorang teman jamaah tadi saya bilang harus bisa menjadi cermin bagi jamaah yang lainnya. Artinya, oh bapak fulan masya Allah selalu datang di shaf yang pertama. Oh bapak fulan masya Allah selalu datang di saat takbiratul ikhram, nggak pernah telat. Dengan demikian kita bisa melihat, oh ternyata saya selalu telat takbiratul ikhram. Saya harus berkaca dengan bapak fulan tersebut. Saya harus tiru bapak fulan tersebut. Maka menjadilah bapak fulan itu mir'ah, cermin bagi jamaah yang lain. Dan para salaf, para ulama salaf adalah cermin bagi generasi sesudahnya. Dengan kesolihan mereka, maka generasi sesudahnya ini berkaca. Contoh dalam masalah sholat tadi itu, di antara para salaf itu ada yang wajah al-hadirah. Wajah al-hadirah itu dia kena sakit pinggang. Ida asabahu aqadahu. Kalau sakit pinggangnya itu kumat, maka dia nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Sedangkan dia ini orang yang semangat pergi ke masjid, maka akhirnya dia pun digendong ala dohri rojulin, di atas pundak temannya, digendong untuk bisa pergi ke masjid. Dia nggak mau sholat di rumah pak, maunya sholat di masjid. Di rumah bagi ulama itu aib. Masya Allah ya, di rumah bagi ulama itu aib, kekurangan. Mereka maunya di masjid meskipun mereka dalam keadaan sakit. Maka yang gendong tadi bilang seperti ini pak, lau khafafta ala nafsik, kalau seandainya saja engkau ringankan dirimu, kan nggak masalah di rumah, engkau sakit ini. Apa kata dia pak? Dia bilang seperti ini pak, lau sami'tum hayya ala sholat, kalau kamu mendengar muadzin mengatakan hayya ala sholat, walam tarawni fis shafil awal, dan kamu tidak melihat aku di shaf yang pertama, fatlubuni fil maqbarah, coba cari aku di kuburan. Maksudnya apa? Kalau sampean tidak melihat saya di shaf pertama, berarti saya sudah mati. Artinya selama saya masih hidup, saya tetap berada di shaf yang pertama. Meskipun saya dalam keadaan sakit, maka sakit saya ini tidak menghalangi saya untuk berada di shaf yang pertama. Kalau suatu hari sampean tidak melihat saya di shaf yang pertama, apa kata dia? Fatlubuni fil makbaro atau ilal makbaro, kau cari aku di kuburan, udah pasti ada makamku di situ. Nah ini namanya mir'ah, cermin. Maka pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan tentang ucapan para salaf bahwa jamaah, teman atau orang yang ngasih tahu aib kita itu adalah teman yang sebenarnya. Ingat-ingat nih, tak ulangi lagi. Saudara, jamaah, teman yang ngasih tahu kita itu adalah saudara yang sebenarnya. Justru kalau ada teman gak pernah ngasih tahu kesalahan kita, ini bukan teman yang benar-benar teman. Justru teman yang benar-benar konco, benar-benar teman itu ketika dia berteman sama kita, ngasih tahu aib kita. Tak bacain ucapannya dari Sa'ad bin Bilal, akhul laka kullama laqika akhbaraka bi aibin fika khairul laka. Saudaramu yang sebenarnya, temanmu yang sebenarnya adalah ketika tiap kali engkau bertemu dengannya, dia memberitahu aibmu, itu lebih baik bagimu min akhillaka kullama laqika, dibanding teman yang engkau tiap kali bertemu dengannya wada'a fi kafaika dinaron, meletakkan di kedua telapakmu 1 dinar. Singkatnya adalah
Temanmu yang sebenarnya adalah ketika engkau bertemu dengan dirinya, kemudian dia ngasih tahu aibmu, itu lebih baik bagimu dibanding teman yang kalau kamu ketemu sama dia cuman ngasih fulus. Kan ada tuh Pak saudara, kalau kita main cuman ngasih fulus gitu kan, ke rumah saudara kasih uang. Kata para ulama, saudaramu yang ngasih tahu kamu kekuranganmu itu lebih baik dibanding saudaramu yang hanya bisa ngasih kamu uang. Berarti seharusnya kita lebih ngucapin jazakumullah khairan ke orang yang ngasih uang atau ke yang ngasih tahu kekurangan kita, Pak? Harusnya kita lebih mengucapkan terima kasih kepada orang yang ngasih tahu kekurangan kita. Meskipun bahasanya nyelekit, tapi kita harus terima kasih karena dia sudah menjadi mir'ah bagi kita. Lanjut. Wal mu'minu akhul mu'min, dan seorang mukmin itu saudara mukmin bagi lainnya. Karena dia saudara, apa yang dilakukan sebagai seorang saudara? Ini yakufu alaihi doi atahu, yaitu dia menghindarkan dari dirimu dia menghindarkan dari dirimu kekuranganmu, dia mencegah dari dirimu kerugianmu, dia mencegah dari dirimu kerusakanmu. Artinya karena dia saudara, maka dia tidak boleh membiarkan saudaranya tersebut rusak. Dia nggak boleh membiarkan saudaranya tersebut berada di atas kesalahan. Dia nggak boleh membiarkan saudara tersebut berada di atas kerugian. Itu yang namanya saudara, kewajiban saudara. Wa yaqutuhu min waraih, dan menjaga dirimu dari belakang. Ini namanya saudara. Peran seorang muslim itu di situ, Pak. Menjaga temannya, menjaga jamaah lain, jadi backing ada di belakang, jadi backingan. Jadi jangan sampai temanku ini celaka, jangan sampai temanku ini rugi maksudnya apa? Berbuat dosa. Jangan sampai temanku ini melakukan kesalahan. Maka di sini Pak ada hadis Nabi alaihissalam yang mengatakan mathalul mu'mini fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadi. Ngoten nggih, perumpamaan seorang mukmin dalam hal kasih sayang di antara mereka, dalam hal kepedulian di antara mereka, dalam hal kelembutan di antara mereka, itu seperti jasad. Idashtaka minhu udwun, kalau salah satu bagian dari jasad tersebut atau dari tubuh tersebut itu sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal hummah, maka semua tubuh akan merasakan sakit dengan demam. Kalau ada bagian tubuh kita yang terluka, maka semua tubuh ini demam. Nah, seperti itu seharusnya seorang muslim. Kalau ada satu muslim yang tersakiti, maka seharusnya semuanya tersakiti. Nah, sekarang saudara kita yang di Sipulga, Aceh, Sumatera Utara sana sedang mengalami musibah karena longsor, banjir bandang. Apa sebabnya? Ulah manusia. Ya, hutan digunduli dan lain sebagainya, longsor. Karena tidak ada akar yang menahan tanah. Kalau panjenengan suka tanaman pasti paham masalah ini. Karena tanah itu kuat dengan adanya akar, dan akar ini nanti akan membentuk bebatuan dalam tanah. Kalau tanamannya nggak ada, sedangkan curah hujan itu tinggi, maka tanahnya akan basah. Ketika tanahnya basah, nggak ada bagian dari tanah tersebut untuk tempat menampung air. Akhirnya tanahnya menjadi apa? Menjadi air. Ketika tanah menjadi air, maka tanah itu turun ke bawah, dari atas ke bawah, longsor. Dan itu hujan Pak 15 hari berturut-turut, nggak berhenti 15 hari.
Masya Allah, lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla kalau menegur manusia, tinggal manusianya sadar apa enggak. Yang gunduli hutan bukan penduduk desanya Pak, tapi ternyata yang kena dampak siapa? Penduduk desanya. Jamaah-jamaah kita, pondok pesantren semuanya tenggelam semuanya. Dan sekarang listrik mati, internet tidak ada, bahan makanan belum datang. Beberapa orang sudah puasa 2 hari, sehari 2 hari, dan nggak ada listrik, artinya mereka gelap. Nah ini berdasarkan mir'atul mu'min, al-mun'aful mu'min ini, berarti kalau mereka sedih kita harus sedih. Dan ini yang dirasakan oleh Ustadz kita rahimahullah, Ustadz Ridwan itu, masih ingat kisahnya ya, ketika beliau baru pulang dari maulidan, ngebawa tumpeng tas kepalanya. Di tengah perjalanan pulang di desa Malang, beliau teringat kaum muslimin yang sedang dibantai di Bosnia Herzegovina. Di Bosnia sana sedang dibantai. Terus beliau melihat, kata beliau ini, Ridwan, saudaramu dibantai di sana, masa kamu bawa tumpeng? Nggak pantas kamu ini. Itu kata dia begitu, kata beliau. Saudaramu dibantai di sana, masa kamu bawa tumpeng? Mana imanmu itu? Maka dilempar tumpengnya sama beliau rahimahullah. Ya saya rasa ini termasuk di antara bentuk aplikasi hadis ini. Kalau saudara kita di sana sedang tersakiti, kita harus tersakiti. Makan itu nggak enak Pak, namanya orang sakit kan gitu. Tapi kadang iman kita ini kurang sehingga ketika mereka kelaparan, kita masih dengan nyamannya makan. Belum ada rasa satu tubuh, belum ada rasa peduli, belum ada rasa satu tubuh itu, belum ada. Padahal kata Nabi satu tubuh itu apa? Kalau satu sakit semuanya sakit. Tapi itu belum ada pada diri kita. Buktinya apa? Tadi itu, ketika mereka sedih kita masih bisa ketawa, ketika mereka kelaparan kita masih nyaman untuk makan. Nggak ada perasaan untuk ikut sedih, nggak ada perasaan menangis. Ya karena mungkin sebabnya adalah karena kita tidak ada kecintaan, hati kita kurang cinta. Anak kasih tahu Pak, orang nangis itu kalau dia kehilangan sesuatu yang dia cintai, bener apa enggak? Bener Pak. Kalau ada hari ini salah seorang di antara kita yang kehilangan barang yang dia cintai, HP-nya misalkan, yang sedih dia atau kita? Dia yang sedih kan? Kenapa kok dia sedih? Karena dia mengaitkan cintanya kepada HP dengan hati dia. Sedangkan kita enggak. Kita hanya sabar. Kita enggak sedih, kita hanya mengatakan sabar. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan kita terhadap HP milik si dia tersebut. Nah, di sini Nabi mengajarnya pada kita, cinta kita kepada seorang muslim itu harus ada. Sehingga kalau kita nggak sedih, itu berarti belum ada koneksi cinta dalam diri kita terhadap saudara kita yang ada di sana. Paham ya? Kenapa kok kita sedih kalau orang tua kita meninggal? Karena ada koneksi cinta di situ. Kehilangan seseorang dicintai, kita sedih. Kenapa kok kita sedih? Motor kita dimaling. Karena ada koneksi cinta, kita cinta motor kita. Kita merasa itu milik kita, sehingga kita sedih. Kenapa kita biasa saja ketika saudara kita terima musibah? Karena nggak ada koneksi cinta ke sana. Belum ada sambungan internet dari hati kita ke hati mereka. Belum ada. Sehingga kita biasa-biasa saja. Nah, Nabi nggak seperti itu Pak. Nabi itu di perang Mu'tah, itu beliau nggak berangkat Pak. Nabi itu di Madinah di perang Mu'tah. Yang berangkat siapa? Pasukannya. Ketika 3 jenderalnya wafat, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahai, dan satunya lagi, anak lupa, Zaid bin Haritha. Ketika jenderalnya wafat, itu Nabi di Madinah nangis. Gitu loh. Nabi nggak ikut perang loh padahal. Yang berangkat perang pasukannya 30.000 orang melawan 200.000 orang. Ketika Nabi dapat kabar dari wahyu bahwa Ja'far bin Abi Thalib wafat, bahwa para jenderal ini, jenderalnya ini
Karena di perang Mu'tah ada 3 jenderal. Kemudian Zaid bin Harith wafat, kemudian Abdullah bin Rawahai wafat. Itu Nabi nangis di Madinah. Kenapa kok beliau nangis? Berarti ada apa, Pak? Ada koneksi cinta dengan yang di Mu'tah, yang di Romawi sana, ada koneksi. Kalau nggak ada koneksi, Nabi nggak bakal nangis. Itu Nabi mengatakan seperti ini. Summa akhadar roya Zaid bin Harith faqatala hatta qutila. Maka bendera dibawa oleh Zaid bin Harith, maka Zaid pun maju sampai dia terbunuh. Bendera pun terjatuh. Summa akhadar roya Ja'far ibn Abi Thalib. Maka kemudian bendera pun diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini beliau ngomong, air matanya netes. Ngomong kepada para sahabat itu. Faqatala hatta qutila. Maka Ja'far pun maju ke depan dan syahid. Maka bendera pun jatuh. Summa akhadar roya Abdullah bin Rawahai. Faqatala hatta qutila. Kemudian bendera diambil Abdullah bin Rawahai, maka dia maju dan dia pun terbunuh. Wa kana aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jadi dikatakan maka kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatrifani, mencucurkan air mata. Beliau di Madinah dalam keadaan santai, di Nabawi bersama para sahabat, tapi kok ikut nangis? Ada koneksi cinta. Nah ini Pak yang harus ditumbuhkan. Luar biasa bagaimana Nabi mengajari kita. Nah kemudian hadis yang terakhir nih Pak, yang ketiga, hadis yang terakhir. Jadi paham ya yang tadi itu Mir'atul Mukmin, paham ya? Terus bagaimana makna daripada saudara seorang mukmin itu paham. Jadi kalau misalkan kemarin Pak Ketua memberikan program kita dana sosial, itu betul Pak, wis betul, nggak ada alasan buat nolak, itu udah betul. Karena tadi itu Pak, harus ada koneksi cinta kepada saudara kaum muslimin. Itu udah betul banget. Kita lanjutkan lagi hadis yang terakhir, yang ketiga. Hadatsana Ahmad ibnu Asim telah menceritakan kepada kami bin Ahmad bin Asim. Qala hadatsani Haywah qala, telah menceritakan kepadaku Haywa. Haywa ini seorang tabi'in. Kisah yang masyhur dari Haywa adalah baktinya kepada ibunya. Kapan itu? Ketika dia sedang isi majelis Pak, ibunya datang dan mengatakannya, Haywa kum, hei Haywa, berdirilah engkau, kasih makan ayam. Dia lagi majelis begini ngisi kajian, namanya tabi'in, yang hadir mesti banyak. Ibunya datang nyuruh, ya Haywa, berdirilah, kasih makan tuh ayam tuh, makin lapar tuh ayam itu, kau kasih makan. Itu Haywa langsung berdiri ninggalin majelisnya. Kalau anak zaman sekarang, setelah bu sampai gak delok tak aku lapo ini, gitu Pak. Tapi Haywa enggak. Haywa itu, Haywa kasih makan, dia bu langsung berangkat. Wes ini jamaah wes belum mungkin ya. Jamaah belum kok ditinggal ikut sate nandi iki. Enggak, ilmu dia mengajarkan ibu lebih didahulukan dibanding apapun. Ilmu dia mengajarkan begitu. Makanya dia nggak malu ninggalin majelis. Dia nggak peduli apa kata orang. Hadatsana Baqiyah telah menceritakan kepada kami siapa? Baqiyah an ibni Sauban, dari ibnu Sauban, an abi, dari bapaknya, dari Sauban. Ibnu Sauban itu anaknya Sauban, mengabarkan dari bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya anaknya ini. Berarti siapa nama bapaknya? Sauban. An Makhul. Makhul ini seorang tabi'in juga, tabi'in besar. An Waqqas ibn Rabi'ah. An apa ini? Masturid, dari Masturid. Kalau di kitab saya bukan Masturid, Mustaurid. Ya biasa, perbedaan julukan biasa, sama seperti Syekh As-Sa'di dengan Syekh As-Sikdi. Nah, itu ada yang bilang Sa'di, ada yang bilang Sikdi. Nah, itu biasa. Ani Nabi SAW qala, Nabi SAW mengatakan, nah ini penting Pak, man akala bi muslimin uklatan, barang siapa yang memakan sesuatu
dengan cara mengorbankan seorang muslim. Berarti dia mendapatkan makanan itu dengan cara mengorbankan saudaranya yang muslim. Fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam. Maka sesungguhnya Allah akan beri makan dia dengan hal yang semisal dari api jahanam. Dia cari makanan, cari duit, cari dunia dengan cara mengorbankan saudaranya. Padahal Rasul sudah mengatakan mukmin itu saudara bagi mukmin yang lainnya. Ini orang cari makan dengan cara nyikut. Tahu nyikut ya istilah kita? Nyikut temannya. Nanti kata Allah apa? Maka Allah akan bakal kasih dia makan yang sama di jahanam. Wa man usiya bi rajulin muslimin, dan barang siapa yang mencari pakaian dengan cara nyikut saudara muslimnya demi mendapatkan pakaian tersebut, dia mengorbankan saudaranya. Yang penting aku oleh, gak apa-apa saudaraku gak oleh, gak apa-apa, dikorbankan saudaranya. Fa innallaha azza wa jal yaksuhu min jahannam, maka Allah akan memberinya pakaian dari jahanam. Wa man qama bi rajulin maqama riya wa sum'ah, barang siapa yang mengambil hak saudaranya riya wa sum'ah, dalam rangka riya dan sum'ah, fa innallaha yaqumu maqama riya wa sum'ah yaumal qiyamah, maka Allah akan menempatkan dirinya di kedudukan orang-orang yang riya dan sum'ah pada hari kiamat. Di mana itu kedudukannya? Di jahanam juga. Jadi hadis ini begini Pak, ada orang nyari dunia tapi dengan cara mengorbankan seorang muslim, dengan cara memfitnah muslim tersebut hanya untuk mendapatkan dunia. Contoh paling gampang tentang hadis ini adalah buzzer. Pak tahu buzzer? Buzzer itu adalah orang yang mencari uang dengan cara menebar fitnah di kalangan kaum muslimin. Orang soleh dibilang radikal, dia soleh dibilang radikal, diundang televisi kesana kemari hanya untuk mengatakan orang-orang soleh ini radikal, hanya untuk mengatakan anak-anak SD, SMP, SMA sudah banyak yang terjangkit radikal. Itu dia dapat duit, tapi dia mengorbankan kaum muslimin. Backingannya kuat Pak, tapi semakin banyak yang dia lontarkan itu tadi untuk mendapatkan dunia, semakin banyak yang dia korbankan untuk mendapatkan dunia, maka semakin banyak pula Allah kasih makan dia di jahanam. Ngeri enggak itu? Semakin banyak dia cari makan dengan cara seperti itu, maka semakin banyak pula Allah kasih dia makan di jahanam dengan cara seperti itu. Dia makan dari hasil yang haram, maka Allah ganti beri dia makan dengan api neraka. Disuruh makan api neraka itu, makan api Pak, disuruh makan api neraka itu. Makin banyak yang dia makan, maka makin banyak pula api neraka yang bakal dia makan. Dia cari pakaian dengan cara nyikut atau mengorbankan kaum muslimin, memfitnah kaum muslimin, maka semakin banyak pakaian yang dia pakai di jahanam nanti. Karena uang tadi itu akan dia gunakan untuk makan anak istrinya juga, maka semakin banyak yang dia makan di jahanam. Meskipun backingannya kuat, nggak bisa dilaporkan mendal, nggak bisa dipenjara, backingannya kuat. Sak kuat-kuatnya backingan tetap di akhirat habis semuanya. Ini ini ancaman dari Rasulullah SAW kepada kita bahwa seseorang itu harus memuliakan seorang muslim, jangan sampai mengorbankan orang lain hanya dalam rangka untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Pedagang misalkan, kadang pedagang bersaing, tapi persaingannya kadang nggak sehat. Dia mengorbankan saudara muslimnya
hanya dalam rangka ya apa caranya ben aku ki laris. Maka difitnahlah saudara muslimnya misalkan, atau mungkin dilakukan apa? Sabotase dengan dagangannya. Yang penting agar dia laris. Yang seperti ini, semakin banyak dia lakukan sabotase, semakin banyak dia fitnah teman dagangannya itu, dia nggak mau bersaing dengan persaingan yang sehat, maka semakin banyak pula api jahanam yang Allah paksa dia untuk makan. Ala kulli hal, hadis ketiga ini bisa dipahami nggih. Jadi ternyata akhlak tentang subuh ini, di waktu subuh ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim harus menjadi cermin bagi muslim lainnya, harus menjadi tauladan bagi muslim lainnya. Yang kedua, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, berarti harus peduli, harus ada koneksi cinta. Yang ketiga adalah jangan sampai mengorbankan seorang muslim. Dan terus terang Pak, anak baru tahu hadis ini ya sekarang ini, baru tahu hadis ini. Ternyata untuk meraih sesuatu itu ternyata ada pantangannya. Pantangannya apa? Jangan sampai mengorbankan kehormatan seorang muslim sebagaimana dilakukan oleh buzzer, apalagi kalau pemilu. Nggih, kalau pemilu apa tugas buzzer, Pak? Menjelekkan calon presiden yang lain. Padahal belum tentu itu ada pada diri presiden tersebut. Dan presidennya seorang muslim, dijelek-jelekkan. Berapa dosanya Pak? 1. Menghancurkan kehormatan seorang muslim. 2. Memfitnah seorang muslim. 3. Menuduh seorang muslim dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. 4. Menyakiti seorang muslim. Tuh, udah 4 dosanya Pak. Menyakiti seorang muslim. Apa kata Allah? Allah mengatakan begini, walladzina yu'dunar rasula walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan adima. Dan orang-orang yang menyakiti orang beriman, baik perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan sesuatu yang tidak ada pada diri mereka, dengan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, mereka lakukan, maka orang ini yang menyakiti ini faqad ihtamalu buhtanan adima, sungguh dia telah memikul kebohongan yang sangat besar. Orang-orang yang menyakiti seorang muslim dengan tuduhan yang tidak ada pada diri muslim tersebut, kata Allah, faqad ihtamalu buhtanan azimah, maka sungguh dia telah memikul kebohongan yang sangat besar. Surat Al-Ahzab, insyaallah. Surat Al-Ahzab. Itu ketika pemilu itu buzzer-buzzer itu udah mulai bekerja, itu masuk ke hadis ini. Siapa yang mencari makan dengan cara mengorbankan seorang muslim, seorang tok loh Pak. Kalau buzzer yang dikorbankan berapa? Satu Indonesia loh. Bayangin, satu orang saja yang dia korbankan, Allah kasih dia makan dari makanan jahanam. Kalau dia mengorbankan 200 juta penduduk Indonesia, maka Allah akan kasih makan dia dari jahanam sebanyak itu pula. Orang kalau tahu hadis ini, insya Allah akan berhenti tobat itu orang buzzer-buzzer itu. Berhubung nggak tahu hadis ini, ya udah. Itu kesimpulan yang keempat. Baik, sudah selesai hadis kita. Barangkali ada yang bertanya, satu pertanyaan sedikit, monggo. Sudah satu mau tadi Bapak sempat menyinggung tentang program Aqua tentang iuran sosial. Terima kasih sekali jasa Bapak. Mudah-mudahan semacam ini bisa dapat kita kita gaungkan terus agar hadis tadi juga meresap bagi kita. Jadi ada ikatan antar muslim yang lainnya. Nah, Amin. Saya ini Pak Ustaz,
Tadi Bapak kan menjelaskan tentang keterikatan muslim satu dengan muslim yang lain. Koneksi bagaimana dengan muslim yang lainnya tetapi bisa dibilang bukan muslim. Sekarang kita tahu kaum Syiah Rafidho atau kan kemarin kan sempat ada ini Bapak, Iran kan terkenal dengan kaum Syiahnya Rasulullah, tapi tetap diembel-embeli dengan Islam Bapak. Terus termasuk Syria kan juga ada beberapa yang mereka itu kan Syiah, akhirnya kan berperang. Yang saya tanyakan lagi Bapak, apakah ada hero bagi kita dengan mereka itu kaum Syiah Bapak? Nah, apakah ada soalnya dari Bapak kemarin waktu Iran itu menyerang kaum Zionis, itu banyak teman-teman muslim kita itu mendukung sekali. Padahal di balik itu kan ada suatu hal yang kita tidak tahu Bapak ya, untuk kaum Syiah itu Bapak. Bagaimana? Apakah kita juga harus ada hero-nya kepada mereka? Jazakumullah khairan. Yang pertama, Ana nggak bisa jawab masalah ini panjang lebar di majelis seperti ini, karena ini masalah yang sangat sensitif. Kalau dijawab panjang lebar, maka akan timbul opini yang berbeda-beda dari masyarakat atau jamaah nanti. Dan yang nggak tahu menahu masalah itu malah jadi bingung nanti. Jadi ini membahas hal ini merupakan sesuatu yang kurang manfaat bagi iman kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda ambil gambaran umum saja terhadap pertanyaan tadi itu. Jadi kalau orang kafir perang sama orang kafir gitu kan, apakah kita harus turut mendukung salah satunya? Ya kan? Nah, begini Pak, kalau memang ada maslahat di antara kedua perang tersebut, di antara dua orang kafir yang berperang tersebut, ada maslahat untuk kaum muslimin, kita harus dukung. Ya kan? Contohnya siapa? Nabi alaihissalam gembira terhadap kemenangan Romawi atas Persia, sehingga turun surat Rum, Ghulibatur Rum, ya kan? Rum telah diberi kemenangan. Kemudian di ayat berikutnya itu Allah katakan, dan orang-orang beriman bergembira atas kemenangan Romawi. Para ulama menjelaskan kenapa kok Nabi alaihissalam gembira atas kemenangan Romawi terhadap Persia. Karena Romawi itu adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Islam dibanding Persia. Karena Persia adalah majusi, menyembah api, sedangkan Romawi itu kenal Allah. Hanya saja mereka menyembah Isa ibnu Maryam, sehingga secara akar struktural Romawi ini lebih dekat kepada Islam. Di sini Nabi alaihissalam bergembira atas kemenangan Romawi. Nah, di hari ini kalau misalkan ada dua orang kafir yang berperang dan apabila salah satunya kalah dan membawa maslahat untuk kaum muslimin, kita dukung. Kita bukan dukung kafirnya, tapi kita dukung maslahat untuk kaum musliminnya. Gitu Pak, simpelnya begitu. Jadi kalau misalkan balik lagi ke yang tadi ya, kalau misalkan tadi si kafir Syiah ini berperang dengan Yahudi, orang-orang kafir Yahudi, ternyata dengan kekalahan orang-orang kafir Yahudi tadi itu justru membawa dampak maslahat bagi kaum muslimin yang ada di Palestina, ya kita dukung. Kita bukan dukung ideologinya, kita bukan mendukung artinya dalam rangka cinta dengan ideologinya, bukan. Kita mendukung karena untuk meraih kemaslahatan yang ditimbulkan dari skala perang tadi itu terhadap kaum muslimin. Itu bisa dipahami nggih? Makanya ketika perang Teluk, panjang lagi. Ketika perang Teluk, ketika Presiden Muammar Gaddafi, Saddam Hussein
melakukan ekspansi ke negeri-negeri Arab, ya kan? Maka Arab Saudi dengan bantuan fatwa para ulamanya meminta tolong kepada Amerika. Itu didukung oleh semua para ulama Saudi untuk menjatuhkan Saddam Hussein, meskipun itu kontroversial dan nggak pernah selesai sampai sekarang masalah itu. Makanya kalau kita bahas, sebaiknya kita bahas sesuatu yang bisa menumbuhkan iman kita, yang manfaat untuk iman kita. Adapun sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk iman kita, udah jauh-jauh. Artinya kita bahas itu, dengan cara bahas itu apa membuat iman kita semakin naik atau enggak? Kalau enggak ya sudah, kita tinggalkan. Ini sama seperti membahas sesuatu, seperti membahas pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Utsaimin kalau nggak salah, kepada Syekh yang lain, Syekh, mana yang betul, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari mengelilingi apa? Bumi atau bumi mengelilingi matahari? Ngapain ngurusin inilah, nggak penting ini. Emang kalau matahari mengelilingi bumi kenapa? Emang kalau bumi mengelilingi matahari kenapa? Manfaatkah buat iman kita? Nggak ada manfaatnya. Maka kita tinggalkan pembahasan yang nggak ada manfaat untuk iman kita. Tapi jawaban secara umum itu tadi, kalau ada dua orang kafir yang berperang dan kekalahan salah satu di antara keduanya itu ada kemaslahatan untuk kaum muslimin, maka kita mendukung bagaimana salah satu di antara keduanya ini kalah. Dukungan kita diberikan kepada pihak yang bisa memenangkan peperangan sehingga tercipta kemaslahatan kaum muslimin. Karena perang itu tidak lepas daripada ideologi agama dan tidak lepas dari yang namanya politik, dan itu ruwet. Gitu nggih? Mungkin itu. Baik, barakallahu fik. Sampun kita akhiri dulu. Jazakumullahu khairan. Semoga istiqomah, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.